Kisah Nabi Muhammad bagian 131, Umroh Qada. Tidak terasa setahun sudah berlalu sejak perjanjian Hudaybiah disepakati. Rasulullah segera memanggil para sahabat agar siap-siap berangkat melakukan Umratul Qada atau umroh pengganti. Seruan itu disambut dengan penuh semangat. Kali ini 2000 sahabat berangkat dengan mengenakan pakaian ihram. Mereka tidak membawa senjata kecuali pedang yang disarungkan. Namun Rasulullah tetap waspada terhadap pengkhianatan, karena itu beliau memerintahkan Muhammad bin Maslamah memimpin 100 pasukan berkuda untuk berangkat mendahului rombongan haji. Kaum muslimin berangkat ke Mekah dengan hati penuh rindu untuk bertawaf di sekeliling Ka'bah. Kaum muhajirin sudah terlalu lama menunggu untuk melihat lagi tempat mereka dilahirkan. Mereka ingin lagi menghirup udara tanah suci yang harum dengan penuh rasa hormat dan syahdu. Mereka ingin menyentuh bumi suci yang penuh berkah tempat Rasulullah dilahirkan dan tempat wahyu pertama diturunkan. Sesuai dengan perjanjian Hudaybiah, ketika orang-orang Quraisy mengetahui kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya, mereka segera keluar dari Mekah. Penduduk Mekah mendirikan tenda-tenda di bukit-bukit sekitar Mekah, dari Bukit Abu Kubais atau dari Hiro. Mereka melihat dengan penuh rasa ingin tahu bekas kawan-kawan mereka yang dulu pernah mereka usir. Gelombang umroh Qada. Begitu Ka'bah terlihat, kaum muslimin serentak berseru, "Labaik, labaik." Di depan Ka'bah Rasulullah membiarkan lengan kanan atasnya terbuka sambil mengucapkan, "Ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang yang hari ini telah memperlihatkan kemampuan dirinya." Kemudian beliau menyentuh Hajar Aswad, batu hitam, dan berlari-lari kecil. Setelah menyentuh rukun Yamani di sudut selatan, beliau melakukan perjalanan biasa sampai kembali menyentuh Hajar Aswad, kemudian berlari-lari lagi berkeliling sampai 3 kali dan selebihnya berjalan biasa. Setiap kali beliau berlari, 2000 sahabat ikut berlari-lari, setiap kali Rasulullah berjalan mereka pun serentak ikut berjalan. Semua ini sangat mempesona orang-orang Quraisy, hilanglah anggapan mereka bahwa Rasulullah dan sahabatnya adalah orang-orang yang lemah dan dalam keadaan sulit. Gerak kaum muslimin di Umrah Qada itu menunjukkan siapa golongan yang mulia. Bukanlah disebut mulia orang yang berumah besar dan bermobil mewah. Orang yang mulia adalah orang yang membangun umat, membuka selubung kebodohan, memberi peringatan, menuntut hak yang terampas, memberi ingat dari lalai. Itulah orang yang mulia, meski tempat tinggalnya hanya gubuk buruk dan pakaiannya hanya baju bertambal. Setelah selesai tawaf, beliau melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah selesai melakukan sa'i, sementara hewan-hewan kurban berada di Marwah, beliau berkata, "Disinilah tempat menyembelih hewan kurban dan setiap tempat di Mekah dapat dijadikan tempat untuk menyembelih hewan kurban." Kemudian beliau menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut di Marwah. Demikian pula kaum muslimin, mereka melakukan seperti apa yang beliau lakukan. Setelah itu, beliau mengutus orang-orang agar pergi ke Ya'jaj untuk menggantikan orang-orang yang telah diberi tugas menjaga persenjataan, agar mereka dapat melaksanakan manasik umroh. Mereka kemudian datang dan melaksanakan manasik. Rasulullah tinggal di Mekah selama 3 hari. Pagi-pagi pada hari keempat orang-orang musyrik mendatangi Ali dan berkata, "Katakanlah kepada sahabatmu agar meninggalkan tempat kami, karena waktunya sudah habis." Maka Nabi pun keluar meninggalkan Mekah dan singgah di Saraf. Ketika hendak keluar meninggalkan Mekah, mereka diikuti oleh putri dari Hamzah yang berjalan sambil memanggil, "Paman, Paman." Kemudian ia dihampiri dan diambil oleh Ali. Sesampai di Madinah, Ali, Ja'far dan Zaid berebut untuk mengurusnya. Namun Nabi memutuskan bahwa yang berhak untuk mengurusnya adalah Ja'far, karena istri Ja'far adalah saudara dari ibu putri Hamzah tersebut, saudara perempuan ibu sama kedudukannya dengan ibu, gelombang Islamnya Khalid bin Walid. Dalam masa 3 hari di Mekah, Rasulullah menerima lamaran seorang wanita bernama Maimunah. Usianya 26 tahun. La adalah bibi Khalid bin Walid.
Rasulullah ingin sekali mengundang orang-orang Quraisy dalam pesta pernikahannya. Namun orang-orang itu menolak dan meminta beliau bersama para sahabatnya keluar dari Mekah karena waktu yang disepakati telah habis. Maka, Rasulullah dan para sahabatnya pun berangkat pulang. Perbuatan kaum muslimin yang menjauhi minuman keras, tidak berbuat maksiat dan tidak rakus dalam hal makan minum membuat hati Khalid bin Walid sangat tertarik. Ditambah lagi bibinya sendiri telah menikah dengan Rasulullah. Khalid berkata kepada kawan-kawannya, sekarang sudah nyata bagi orang yang berpikiran sehat bahwa Muhammad bukan tukang sihir, juga bukan seorang penyair. Apa yang dikatakannya adalah firman Tuhan alam semesta ini. Setiap orang yang mempunyai hati nurani berkewajiban menjadi pengikutnya. Ikrimah bin Abu Jahal ngeri mendengarnya. Dia langsung berkata, Khalid, bukankah para pengikut Muhammad telah melukai ayahmu, juga membunuh paman dan sepupumu? Demi Allah, aku tidak akan masuk Islam dan berkata-kata seperti itu. Bersambung bagian 132.